Menteri Agama Republik Indonesia memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Yang kami hormati Rektor IAIN Surakarta. Yang kami hormati para Bupati se-eks-Karisidenan Surakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Rektor PT KIN se-Jawa Tengah. Yang kami hormati Kepala Kanwil Kemenak Jawa Tengah dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Seminar Nasional dan Peresmian Gedung SBSN IAIN Surakarta. Tak lupa sholawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khotamul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Siti Marfuah Muthoharoh. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kaffar. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك
الرحيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma rahamna bil Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan acara kita di hari ini. Pembacaan doa oleh Bapak Dr. Haji Moh Abdul Kholik Hasan MA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala dini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la uhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa 'ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati fi qulubina. Allahumma ya Allah balligh maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah yassir umurana ma'ar rahati fi qulubina wa khtim lana minka bil khair. Allahumma barik fi umurina wa barik fi amwalina wa barik fi tullabina wa barik fi jamiatina Surakarta wa barikha wa barik lana wa li sya'bina Indonesia. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadi baldatan thayyibatan mubarakah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Rahman ya Rahim irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penayangan video profil gedung SBSN IAIN Surakarta tahun 2018. Memasuki usia dasawarsa ketiga, Institut Agama Islam Negeri Surakarta telah menunjukkan kiprahnya di tengah masyarakat, khususnya di bidang pendidikan tinggi Islam. Dengan jumlah mahasiswa lebih dari 16.000 mahasiswa, adalah bukti bahwa kepercayaan masyarakat pada IAIN Surakarta semakin meningkat. Adanya komitmen terhadap kualitas pembelajaran dan tata kelola serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah instrumen utama dalam memberikan layanan kepada sivitas akademika. Pada tahun 2018, IAIN Surakarta mendapatkan amanah pembangunan gedung pendidikan dan gedung pusat bahasa yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN senilai 50 miliar. Kedua gedung tersebut bertempat di kampus utama yang berlokasi di Jalan Pandawa Pucangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
Gedung pendidikan akan digunakan untuk memenuhi sarana pembelajaran pada Fakultas Ilmu Tarbiyah sekaligus ruang pelatihan dan pendidikan keguruan. Sedangkan gedung pusat bahasa yang bertema perpaduan Islam dan budaya digunakan untuk sarana pembelajaran sekaligus untuk laboratorium bahasa asing. Dengan dibangunnya gedung SBSN yang representatif dan modern akan menghasilkan lebih dari 7.000 pemetik manfaat, baik dari kalangan mahasiswa, tenaga pendidik, dan kependidikan di IAIN Surakarta. Sambutan Rektor IAIN Surakarta kepada Bapak Dr. Haji Mudofir SAG MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Haji Lukman Hakim Saifuddin. Yang terhormat pejabat eselon 1 Kementerian Agama, yang kami hormati para rektor yang hadir pada kesempatan ini. Pertama adalah Rektor UIN Semarang, Wali Songo Semarang, Rektor IAIN Salatiga, Rektor IAIN Pekalongan, Rektor IAIN Purwokerto, Rektor IAIN Cirebon, Rektor IAIN Kudus, Rektor IAIN Ponorogo, Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Wonogiri, dan para Bupati se-Karisten Surakarta hadir di sini bersama kita, Bapak Bupati Karanganyar, para Ketua DPRD se-Karisten Surakarta atau yang mewakili, para Kepala Kanwil, dalam hal ini Kepala Kanwil Jawa Tengah, Kepala TP4D atau Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah Daerah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Tim Sarana dan Prasarana Kanwil Jawa Tengah, para Kepala Kemenak se-Karistenan Surakarta, para pejabat di lingkungan IAIN Surakarta, para pimpinan lembaga mitra IAIN Surakarta, para jajaran Muspika dan Muspida di lingkungan Kartasura, keluarga besar IAIN Surakarta yang kami hormati, dan para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, atas nama Rektor IAIN Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang telah hadir untuk melaksanakan peresmian pembangunan gedung pendidikan yang didanai oleh SBSN dan sekaligus menjadi keynote speech dalam seminar nasional dengan tema Islam dan Budaya sebagai instrumen integrasi bangsa. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih terutama pada Bupati Karanganyar yang dalam tahun-tahun terakhir sudah berkomitmen untuk
memberikan hibah ya. Mudah-mudahan terrealisir Pak Bupati. Karena IAIN kita dengan jumlah 16.000 mahasiswa hanya punya tanah 8,5 hektar. Jadi ini tidak sebanding dengan kebutuhan layanan pendidikan. Kemudian yang ketiga, kami ingin menyampaikan laporan bahwa SBSN tahun ini kita mendapatkan kepercayaan, yakni gedung pusat bahasa dan gedung pendidikan senilai kira-kira 50 miliar, dan alhamdulillah pada akhir tahun satu gedung selesai dan satu gedung selesai pada Maret bulan ini. Kami berterima kasih atas kepercayaan ini kepada IAIN karena telah memberikan kepercayaan untuk melakukan pembangunan di bidang gedung dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat bangsa Indonesia, terutama di wilayah Solo dan sekitarnya. Namun begitu, hingga saat ini mahasiswa kita 16.000 tersebar dari Nusantara. Juga tahun ini ada dari Filipina, Thailand, dan mungkin di tahun ini nanti akan ada dari Kamboja. Dengan harapan bahwa Kementerian Agama telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak bangsa untuk ikut masuk di dalam perguruan tingkat tinggi dengan biaya yang terjangkau. Dan IAIN telah melaksanakan tugas itu, sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan pelayanan atas nama negara, hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Dengan demikian, kita ikut andil dalam pembangunan nawacita ke-9 dari program Presiden Joko Widodo, yakni meningkatnya kualitas manusia Indonesia yang lebih bermartabat, dan ini kita sudah ikut terlibat di dalamnya. Yang terakhir, kami sengaja dalam seminar ini dengan tema yang sangat kontekstual, yakni agama dan budaya sebagai instrumen integrasi bangsa. Ketika bangsa kita sedang terbelah, ya, karena perbedaan pilihan dan orientasi politik, tetapi ada satu yang tidak akan punah ya dalam jangka yang berabad-abad, yakni NKRI kita. Karena itu sesungguhnya dengan mengangkat isu budaya dan Islam dalam konteks perguruan tinggi, ini pesannya harus mencerminkan bahwa sesungguhnya tidak ada budaya Indonesia, yang ada adalah budaya-budaya daerah yang memuncak kepada budaya Indonesia. Karena itu bicara Indonesia tentu harus berangkat kepada budaya-budaya lokal. Dengan demikian, IAIN Surakarta sudah melaksanakan aspek itu, yakni sesuai dengan visi IAIN, yakni menjadi World Class Islamic University di tingkat ASEAN, di tingkat Asia dalam kajian sains dan keislaman yang terintegrasi dengan kearifan lokal. Jadi ini sengaja karena tidak ada persatuan bangsa tanpa ada persatuan budaya-budaya bangsa. Karena itu atas arahan Pak Menteri dalam sebuah pertemuan agar tema-tema yang ada di IAIN merupakan atau mencerminkan atau mengartikulasikan program pemerintah dalam rangka mengintegrasikan budaya-budaya daerah yang diberi konteks agama untuk persatuan bangsa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan seminar hari ini dan peresmian ini akan berjalan lancar. Sekali lagi atas nama keluarga besar IAIN Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri atas kerawuhan di IAIN ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor atas sambutannya.
Acara yang selanjutnya yaitu Bincang Santai bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan tema Islam dan Budaya sebagai Instrumen Integrasi Bangsa. Untuk itu kami mohon pada host Bapak Dimas Ivan Rahmawan dipersilakan naik ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang di depan bukan guide keraton, tapi sebagai host. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama, ayahanda kita yang tercinta, Bapak Lukman Hakim Syaifuddin, Bapak Rektor YN Surakarta, Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bupati Karanganyar, juga Bapak Ibu Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Ini kalau saya nyebut wilayahnya agak susah Pak. Paling mudah adalah sewilayah Mataram Raya. Karena Jogja, Jateng, dan Ponorogo itu wilayah Mataram. Dan Cirebon ya Pak ya, ini paling jauh. Serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali ya salamnya, nggak apa-apa. Pertama, Alhamdulillah keluarga besar YN Surakarta hari ini luar biasa. Karena kedatangan tamu agung sekaligus ini tasyakuran dalam bentuk seminar nasional dan peresmian gedung SBSN. Kali ini seminar agak unik Pak Menteri, ini kita desain dalam bentuk bincang santai. Jadi ini mohon maaf, kami mohon izin mengangkat gerobak angkringan di atas panggung yang utama ini, tepuk tangan ini. Angkringan itu adalah simbol kerakyatan, simbol kesederhanaan, simbol kejujuran. Kadang jujur, kadang enggak juga. Pengalaman pribadi ya. Iya. Tapi sejak waktu mahasiswa saya sudah menerapkan non tunai Pak. Jadi saya ngambil gorengan 5, bayarnya 3, yang 2 non tunai. Artinya enggak dibayar. Jadi ini alhamdulillah sekali kita semuanya pada ngumpul di YN Surakarta ini. Dan mohon izin Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian, saya nanti ditemani oleh Pak Harun. Saya kenalkan Pak Harun, berdiri Pak Harun. Nah, beliau ini Pak Menteri sudah mengabdi 33 tahun sebagai ASN Kementerian Agama. Dan insya Allah nanti Juni sudah pensiun. Ketika mau pensiun saya tanya, cita-citanya Mbah Harun niku nopo? Dia hanya satu cita-citanya, pingin foto selfie dengan Pak Menteri. Gitu. Saya pikir apa nanti dicetak dan ditaruh depan ruang tamu? Bukan, buat update status di Facebook dan Instagram. Luar biasa. Begitu saya lacak ternyata Facebooknya cucunya dan anaknya. Ini mbah-mbah milenial ini dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita bincang santai saja, insya Allah lebih kurang durasinya 60 menit, boleh nambah. Itu apalagi nanti semuanya hadir di sini. Untuk itu, untuk mengawali, saya mengundang Bapak Rektor sebagai Sohibul Bait. Monggo Pak Rektor ke depan. Sebelah sana Pak. Nah, itu. Kita beri tepuk tangan dong buat Rektor saya ini. Nah. Kemudian saya undang ayahanda kita yang tercinta, Bapak Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim Syaifuddin. Kita beri aplaus yang meriah. Monggo, Pak Menteri. Mohon izin saya nemenin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai bincang santai ini, saya mohon Pak Harun di sini Pak. Ini biar masuk. Ini kebetulan live streaming Pak. Live streaming oleh akun Facebook mana ini? Banyak ya. Dan direlay oleh Dirjen Pendis Pak. Itu kemudian siaran tunda oleh TA TV dan beberapa stasiun TV swasta lainnya. Ini seperti ini. Ini luar biasa. Jadi Pak Harun agak sini. Jangan lupa kopi dan makanan ya. Gitu. Baik, Pak Menteri, Bapak Rektor sekalian. Jadi kita ini topiknya adalah Islam dan budaya sebagai instrumen integrasi bangsa. Jadi
Islam dan budaya itu merupakan dua instrumen yang tidak bisa dipisahkan. Tapi terkadang kalau kita bicara premis agama, Islam dan lain sebagainya, terkadang selalu ujungnya bukannya integrasi bangsa, bukannya persatuan, tapi justru ontok-ontokan gitu. Makanya kita biasanya kalau kita bicara di angkringan ini semuanya selesai karena satu nasib seperjuangan. Tapi sebelumnya saya lupa ini kalau di Jogja, Jawa Tengah dan Semarang namanya angkringan, Pak. Kalau di Solo namanya he. Orang Jepang nyebutnya hai gitu. Jadi nanti Pak Menteri kalau ketemu Pak Presiden, Pak kemarin saya ke he loh, nah pasti beliau sudah paham sekali. Ya, itu. Saya buka di Wikipedia, Google, tidak ada artinya he, Pak. Tapi di medsos disebutkan he itu singkatan dari hidangan istimewa ala kampung. Nah gitu, ya tahu pintar-pintarnya. Tepuk tangan dong buat he, gitu. Asli made in Solo, seperti itu. Pertama Pak Rektor, Pak Rektor, sebagai perguruan tinggi yang berada di tengah Provinsi Jawa Tengah dan mengemban amanat historis, karena 300 meter dari sini adalah Keraton Pajang, Pak. Itu pasti memiliki catatan-catatan tentang apa yang menjadi visi dan karakter serta kekhasan daripada IAIN Surakarta dalam konteks integrasi bangsa ini. Monggo Pak Rektor. Ya, terima kasih, mohon izin Pak Menteri. Jadi kalau kita bicara soal Islam dan budaya, ini memang kelahiran Islam itu di Nusantara ini kan pada sekitar abad sekitar abad 13 ya, kalau dan beberapa sejarah mengatakan 13, ada yang 8 dan seterusnya. Artinya sebelum agama-agama hadir di Nusantara telah ada budaya-budaya. Nah sehingga kemudian ketika Islam masuk ke Indonesia, terutama ke Jawa, Islam memberikan konteks kejawaan, tetapi juga Jawa memberikan konteks keislaman. Nah IAIN ini berdiri persis di pusat Kerajaan Mataram, karena dulu ini kita 1 kilo ya, atau 500 meter ini adalah ada keraton Amangkurat ya, Kartasura. Jadi karena itu kemudian penting sekali kalau kita melihat bicara Islam di sini adalah harus bicara tentang budaya, karena ada kearifan yang juga diterima oleh Islam dan ada kearifan universalis Islam yang diterima oleh budaya. Nah, dengan demikian maka keislaman di IAIN Surakarta ingin diberi konteks kearifan lokal seperti sesuai dalam visi misi kita. Pak Rektor, agama dan budaya, Islam dan budaya lokal, apakah sesuatu yang harus dipertentangkan atau memang dia bisa berelaborasi antara agama dan budaya itu sendiri? Bagaimana Pak Rektor? Ya, sebenarnya antara agama dan budaya itu ada titik-titik taut keuniversalan ya. Jadi ada nilai-nilai yang bersifat makroskopik yang misalnya tentang keadilan ya, kemudian tentang menolong, kemudian menyantuni, itu adalah nilai-nilai universal yang ada di semua agama dan ada di semua budaya. Nah, di titik inilah kita bersatu sesungguhnya. Nah, nanti pada tingkat mikroskopiknya ya, ini aspek implementasi yang bersifat cabangnya ini kita serahkan kepada istihad, dan ini membuktikan bahwa persatuan itu lebih diutamakan ketimbang cabang-cabang yang diyakini gitu. Jadi menurut saya jelas keduanya ada titik-titik universal yang diterima oleh akal sehat. Terima kasih. Bisa dipahami ya? Nah, kalau nggak dipahami searching di Google sendiri nanti. Saya boleh langsung ke Bapak nggih? Ya. Jadi Pak Menteri, kita ini sedang pada posisi, kalau ada sebagian mengatakan kritis Pak ini tentang integrasi kebangsaan, hal yang kadang sepele menjadi hal yang besar, bahkan hal yang besar kadang menjadi sepelekan. Ini yang hal yang menjadi PR kita.
Kemudian yang kedua ada PR yang selalu kita dengungkan, moderasi keberagamaan dan keberagaman ini yang menjadi PR kita. Mungkin Pak Menteri bisa memberikan gambaran Pak, bagaimana sebenarnya moderasi keberagaman di Indonesia ini dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh insan-insan sivitas akademika ini untuk bisa membantu berkontribusi dalam bangun integrasi bangsa. Namun sebelumnya ini ada kopi Pak. Kopi ini kohwah mereknya Safinatun Nar. Artinya adalah kapal api ya kopi. Ada. Ini tolong cat rice-nya dikeluarkan cat rice. Cat rice itu bahasa di Singapura, di sini namanya sego kucing Pak itu. Ini bahasa milenial. Cat rice ya Pak. Cat rice itu. Ini tolong ya dikenalkan sama Pak Menteri ini, hasanah budaya Surakarta ini harus kita banggakan. Ngapunten Pak Menteri ini ngalor ngidur, moga-moga nggak lupa dengan pertanyaan saya tadi. Ngapunten loh nih. Jangan yang bertanya sudah lupa dengan. Saya begitu lihat Pak Menteri lupa skenario semua ini. Monggo Pak Menteri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini host kita namanya Mas Budi ya. Nah, jadi saya panggil Irfan saja. Nah, atau panggilannya siapa? Nah, Ivan, Mas Ivan. Kalau saya tanya, tadi kan host kita tanya ke saya ganti tanya ke Mas Ivan ini. Kalau ada pertanyaan, Islam dan budaya itu lebih dulu mana? Roto abot. Ya. Baik Pak. Ya. Kalau saya boleh melihat, memang secara historis kalau kita melihat bahwasanya budaya itu tercipta karena sebuah. Sebentar, sebelum menjawab panjang-panjang. Okay. Pertanyaan saya sudah difahami ya? Ya. Apa? Coba bisa diulang pertanyaan saya apa? Mana lebih dulu, Islam atau budaya? Nah, monggo. Oke, Islam. Pripun Pak Harun? Lebih dulu Islam Pak, kata Pak Harun, karena tadi disampaikan Islam dulu atau budaya. Ini jawaban angkringan Pak. Iya, jadi ternyata beliaunya lebih ini. Pak Harun lebih pinter. Wah, jantan. Itu sama dengan pertanyaan mana lebih dulu ayam dan telur atau telur. Nah, gitu. Ayam dulu. Kalau pertanyaannya mana lebih dulu telur atau ayam, ya telur dulu kan itu. Telur baru ayam. Artinya begini, Islam budaya ini seperti tadi saya ingin menggarisbawahi Pak Rektor kita. Islam itu kan ajaran yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah nilai yang merupakan pedoman, panduan, acuan kita manusia dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Tentu ketika Islam sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah nilai hadir di atas muka bumi ini kan nggak kosong, sudah ada manusianya. Kan nilai itu kan hadir untuk sebuah komunitas. Ketika itu tergantung kita mau melihat Islam sebagai sebuah nilai itu sejak apa begitu. Gitu. Sejak Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad atau rasul-rasul sebelumnya sampai Ibrahim itu kan juga menjalankan misi keislaman itu. Atau mau ditarik lebih jauh lagi, Nabi Adam yang pertama. Tapi apapun sebagai sebuah ajaran, dia hadir tidak di ruang hampa. Dia ada di sebuah komunitas, kumpulan orang-orang, masyarakat itu. Maka sebenarnya ketika nilai itu hadir, maka manusia yang serba terbatas ini, bagaimanapun juga kita ini kan terbatas. Ketika memahami
ajaran yang datang dari zat yang maha sempurna, karena yang memahami ini terbatas, maka cara pemahamannya itu menurut perspektifnya masing-masing, menurut keterbatasannya masing-masing. Itulah mengapa sama-sama nilainya difahami secara universal, tapi implementasinya, pengamalannya, perwujudannya, manifestasinya, pengejawantahannya itu bisa berbeda-beda. Nilai-nilai Islam yang berkembang di Jawa misalnya itu belum tentu sama dengan nilai-nilai Islam yang diamalkan di tempat lain. Kira-kira paham enggak ini? Kok manggut-manggutnya meyakinkan betul ini? Skenario memang harus manggut-manggut, Pak. Jadi begitu. Karena apa? Cara kita memahami untuk mengimplementasikan itu bisa beragam-ragam. Dan itulah yang lalu kemudian keragaman ini sangat dipengaruhi salah satunya dengan budaya, dengan kebudayaan yang berkembang di komunitas itu. Karena tadi ketika hadir itu kan tidak di ruang hampa. Kita tahu kebudayaan, budaya itu kan adalah sebuah kebiasaan, tradisi, kelaziman yang merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh komunitas itu. Karena dianggap baik atau ada manfaatnya, maka itu lalu kemudian menjadi tradisi, menjadi sesuatu yang lazim, yang biasa. Jadi ada yang mengatakan ke saya, kebudayaan itu tidak ada yang buruk. Buruknya sebuah bentuk kebudayaan itu baru dikatakan buruk atau lebih jelek atau apapun di penilaian yang negatif ketika hadir kebudayaan yang lain yang mengalahkan dalam tanda kutip atau yang menyalahkan atau yang mengganti dan seterusnya. Jadi yang menyalahkan itu juga ajaran yang baru. Misalnya apa? Dulu di Jawa itu ada tradisi budaya, orang kalau mau menikahi laki-laki, kalau mau menikahi perempuan, itu calon istrinya diculik dulu, dibawa lari dulu dari keluarganya, diculik. Itu sesuatu yang mentradisi. Ketika itu sesuatu yang biasa saja. Masyarakat menilai ketika itu tentu sesuatu yang memang ya begitulah yang harus dilakoni gitu, yang harus dijalani. Kalau mau ditarik lagi sebelum Islam turun di Jazirah Arab, orang mengubur bayi perempuan hidup-hidup itu sesuatu kelaziman saja. Karena perempuan dinilai keaiban. Perempuan itu aib. Maka ketika ada keluarga punya bayi kok perempuan, kubur langsung hidup-hidup demi untuk menutup aib yang diterima oleh keluarga itu. Dan itu lazim di mana-mana keluarga melakukan hal itu. Islam hadir dengan ajaran bahwa perempuan itu ya harus kita muliakan. Bahkan dalam hal-hal tertentu banyak ungkapan-ungkapan bahwa perempuan itu 3 kali mulianya dibanding laki-laki, gitu kan. Misalnya surga di bawah telapak kaki perempuan, gitu, ibu dan seterusnya itu. Nah, jadi kembali kepada budaya tadi itu, ketika Islam hadir maka sangat tergantung dari bagaimana masyarakat itu memiliki sebuah kebiasaan yang merupakan hal-hal yang dinilainya baik oleh masyarakat itu yang karenanya lalu kemudian menjadi kelaziman. Saya ingin memberikan contoh, saya sering mengatakan ini. Misalnya di Islam itu menjunjung tinggi perempuan, harkat derajat martabat perempuan itu ajaran yang dipegangi oleh seluruh umat muslim di dunia, dimanapun, tidak peduli mau mazhab apa, baik mazhab ilmu kalamnya, teologinya, atau mazhab fikihnya, atau mazhab tasawufnya. Tidak ada yang ikhtilaf, tidak ada yang mempersoalkan. Semuanya ittifaq, semuanya sepakat. Perempuan oleh ajaran Islam itu dimuliakan.
Itu harkat, derajat, martabat. Tapi bagaimana cara kita menerapkan nilai bahwa perempuan itu harus mulia, harus senantiasa terjaga harkat, derajat, martabatnya, itu bisa berbeda-beda. Bahkan bisa sangat kontradiktif kalau kita tidak memiliki kearifan dalam melihat perbedaan ini. Di beberapa negara di Timur Tengah, bahkan negara Islam sekalipun, kita tidak akan pernah melihat seperti Qori'ah tadi kita. Seorang perempuan kok baca Quran di depan umum, di ruang terbuka, di ruang publik, itu tidak pernah kita dapatkan. Mengapa? Demi menjaga harkat, derajat, martabat perempuan. Maka perempuan haram diperlihatkan di ruang terbuka seperti itu. Meskipun untuk membaca Al-Quran sebagai Qori'ah, itu tidak lazim, tidak menjadi kebiasaan sesuatu yang perempuan tidak bisa menyetir mobilnya sendiri. Padahal itu mobil-mobilnya sendiri. Bukan mobil tetangganya atau mobil sewaan itu. Mobilnya sendiri itu haram. Lagi-lagi demi melindungi, menjaga harkat, derajat, martabat perempuan. Sesuatu yang berbeda sama sekali dengan di sini, di Solo ini. Kan gitu, perempuan jangankan menyetir mobilnya sendiri. Dagang angkringan juga banyak kan gitu. Ganti oli mobil. Bahkan perempuan di Indonesia bisa menjadi hakim, qadhi, bahkan hakim pengadilan agama. Sesuatu yang di negara Islam sekalipun tidak akan kita temui. Seorang hakim pengadilan agama kok perempuan, yang putusannya sama dengan hakim laki-laki, tidak dibedakan. Itu pun juga oleh ulama-ulama kita, juga dalam rangka untuk menghormati harkat, derajat, martabat perempuan. Jadi poin yang ingin saya tekankan di sini adalah nilai itu universal, sama kita memahami nilai. Perempuan dimuliakan, tapi cara kita memuliakan perempuan, perwujudan, pengejawantahan nilai itu bisa berbeda-beda, dan perbedaan ini terjadi antara lain karena budaya yang berkembang. Nah, oleh karenanya melihat keragaman penerapan Islam, ini nanti ujungnya ada istilah Islam Nusantara. Nah, ini yang juga sedang ramai kadang-kadang dipersoalkan. Jadi sebenarnya sederhana saja, Islam Nusantara itu adalah penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks Nusantara atau di Nusantara. Yang boleh jadi penerapan nilai-nilai Islam di tempat lain, di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah, di Australia, di Asia, itu bisa tidak sama dengan di Nusantara. Jadi oleh karenanya kita perlu arif melihat keragaman ini, karena budaya itu juga ikut mempengaruhi. Saya harus batasi dulu di sini karena kalau terlalu panjang nanti malah gimana? Monggo. Baik Pak Menteri, jadi gitu Pak Harun. Gitu. Baik Pak Menteri, jadi gitu Pak Harun. Gitu. Istrinya jangan suruh jualan terus juga. Tapi kalau memang berkenan dan bersedia, ya nggak apa-apa. Gitu. Ini Pak Harun ini ibunya, nyonyanya juga karir Pak, jualan juga, itu dan sebagainya. Baik Pak Menteri, kadang itu nilai budaya yang sedang berkembang terkadang dipandang oleh sebagian kelompok itu adalah tidak in the line, kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama itu, yang kadang itu menjadi polemik, menjadi suatu pembahasan yang nggak habis, sehingga terkadang akhirnya budaya ini dilihat sepandang mata, ya kan, sebelah mata, sehingga seolah-olah memang tidak bisa gayung bersambut antara nilai-nilai Islam itu dengan budaya yang ada ini. Ini yang contohnya apa misalnya? Contohnya Pak, misalnya seperti ini. Kalau ada contohnya ada, ya tahu.
Pak Menteri kalau masuk BTC, belum tahu BTC itu, Benteng Trade Center Pak. Wah, itu samping Pasar Klewer. Pasar Klewer sekarang udah baru itu. Kalau masuk dus tidak ada satupun yang jual itu laki Pak. Itu. Nah sekarang pertanyaan kadang tuh para suami ini pada kemana? Ternyata di pasar-pasar burung Pak itu, meteti manuk dan lain sebagainya itu. Dulu sempat kan kita pernah nih kaitan dengan waris dan lain sebagainya. Padahal ini merupakan satu budaya dan lain sebagainya. Ini yang mungkin Pak Menteri mohon diberikan gambaran Pak, bagaimana korelasi dan lain sebagainya. Kadang itu interaksi antara budaya dengan nilai-nilai agama, syariat yang kadang dipandang kaku itu, sehingga menimbulkan sedikit gesekan ini. Ini seperti itu Pak. Saya ingin kembali tarik lagi supaya kita punya cara pandang ya, perspektif yang lebih luas gitu. Jadi misalnya begini, ini kan ketika ajaran itu turun ke atas muka bumi, maka manusia menafsirkan, menerjemahkan ajaran itu, menafsirkan. Maka lalu kemudian yang kita saksikan tidak ada tafsir tunggal itu dalam agama. Tafsir itu selalu beragam. Mengapa? Itu bukti bahwa manusia itu terbatas. Karena keterbatas. Jadi dengan segala penghormatan kita kepada para mufasir, kepada para ulama-ulama kita yang luar biasa, tetap saja beliau-beliau itu manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Itulah kenapa kalau kita membaca kitab-kitab kuning, kitab tafsir, kitab apapun yang dikarang ulama-ulama besar itu selalu diakhiri dengan wallahu a'lam bissawab. Itu bentuk kerendah hatian beliau-beliau itu bahwa pada akhirnya hanya Allah sajalah yang maha tahu atas segala persoalan yang dikaji dalam kitab itu. Nah, karena keterbatasan manusia, sudut pandangnya berbeda-beda, maka lalu kemudian melahirkan bentuk penafsiran yang tidak seragam, yang tidak sama antar satu dengan yang lain. Nah, ini awal mula munculnya keragaman. Manusia dalam menafsirkan ajaran beragam itu lagi-lagi karena budaya. Jangankan antara satu ulama dengan ulama yang lain, pada diri seorang imam mazhab yang sangat terkenal, Imam Syafi'i, bukan Imam Samudra ini, jangan salah, Imam Syafi'i itu pandangan atau pendapat beliau ketika di Irak, di Baghdad dengan di Mesir itu tidak sama dalam satu hal, yaitu bersentuhannya laki-laki dengan perempuan. Apakah membatalkan wudhu? Apakah harus memperbaharui wudhu lagi? Ketika beliau berada di Baghdad, beliau berpendapat tidak apa-apa, tidak menghilangkan wudhu. Tapi ketika beliau tinggal di Mesir, itulah lalu kemudian kita kenal qaulul qadim, qaulul jadid. Beliau mengatakan, oh itu batal, Anda harus memperbaiki wudhu lagi. Pada diri seorang imam. Mengapa? Karena konteksnya ketika dia ada di Baghdad berbeda. Ini yang lalu kemudian dijelaskan oleh para murid-muridnya, tidak oleh beliau. Tapi murid-muridnya lalu kemudian menjelaskan mengapa gurunya itu berbeda pandangan dalam satu hal. Ternyata lalu oleh murid-muridnya dikaji bahwa ketika di Baghdad air itu begitu susah. Beliau tidak ingin menyulitkan umatnya karena esensi Islam itu memudahkan. Yassiru wala tu'assiru. Maka karena air susah ya sudah, tidak perlu wudhu lagi. Tapi ketika ada di Mesir air melimpah. Sehingga orang kalau wudhu lagi nggak ada masalah. Lebih baik wudhu lagi. Kalau sentuhan itu. Nah, yang begini-begini ini banyak sekali. Ya, contoh-contoh begini. Poin yang ingin saya garis bawahi adalah lagi-lagi munculnya keragaman pemahaman nilai Islam itu selain karena keterbatasan yang menerjemahkan, yang menafsirkan, juga konteks lingkungan strategis kita. Dalam hal ini kebudayaan yang berkembang di masyarakat itu, kebiasaan, kelaziman, dan itu pun juga mempengaruhinya. Oleh karenanya
disinilah kita harus bersyukur betul dengan para pendahulu-pendahulu kita, leluhur-leluhur kita. Wali Songo misalnya, itu luar biasa kearifannya dalam mencoba memahami, menyikapi antara nilai agama dengan kebudayaan yang berkembang. Karena di dunia ini ada 3 pola interaksi agama Islam dengan budaya. Satu pola, ketika ada interaksi seperti itu, kebudayaan harus tunduk kepada Islam, nilai-nilai Islam yang difahami oleh para pemuka-pemuka atau ulama-ulamanya ketika itu. Jadi apa kata ulama, fatwa-fatwa, pemahaman dia tentang Islam, maka kebudayaan harus ikut, harus tunduk. Semuanya harus ikut. Misalnya di beberapa negara di Timur Tengah seperti itu tadi. Perempuan harus berhijab semua, misalnya seperti itu. Aturan-aturan semuanya, tidak boleh ada kumpul, tidak boleh, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kebiasaan kehidupan masyarakat harus tunduk dengan nilai-nilai Islam yang difahami oleh pemuka-pemuka agamanya, oleh para ulama-ulamanya. Satu bentuk pola. Pola yang kedua kebalikannya. Agama Islam harus tunduk sepenuhnya dengan kebudayaan yang berkembang. Nah, yang ketiga itu yang terjadi sinergitas. Terjadi semacam akulturasi. Jadi inilah yang dengan kearifan yang luar biasa Wali Songo menerapkannya. Jadi kebiasaan itu tidak dia rubah, tapi kebiasaan-kebiasaan yang secara prinsipil bertentangan dengan nilai-nilai pokok Islam, itulah yang kemudian dirubah. Wayang misalnya, kita kalau sekarang tanya wayang itu kebudayaan mana? Tergantung kita mau melihatnya dari kapan, mulai kapan sampai kapan. Sebelum Wali Songo hadir, wayang itu kebudayaan. Tidak hanya Jawa, bahkan itu kebudayaan Hindia. Karena cerita-cerita Mahabharata, ceritanya semuanya itu cerita India semua. Itu kebudayaan Hindu. Itu. Tapi lalu kan kemudian diadopsi ceritanya itu karena ceritanya itu kan mengandung kebajikan. Inilah yang lalu kemudian diserap, bagaimana mengajarkan kebajikan kepada masyarakat, lalu beberapa inti-inti ajarannya itu disesuaikan dengan ajaran Islam oleh Wali Songo. Jadi itu yang berkembang di kita. Nah, oleh karenanya di sini memang harus ada semacam kearifan, cara pandang kita untuk melihat antara bungkus dengan isi. Itu. Kadang-kadang begini, Islam itu kan bisa dilihat dari 2 cara pandangnya. Bisa dilihat dari bungkusnya, sisi luar, bisa dilihat dari isinya. Itu. Kalau bahasa sosiologis itu adalah esoteris dan eksoteris. Teman-teman yang memahami dari perspektif sosiologis pasti istilah itu. Jadi maksudnya kalau Islam dilihat dari kulit luarnya, sisi luar, Islam dilihat secara kelembagaan, secara institusional. Islam sebagai sebuah agama formal. Islam sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Wasliyah, ada macam-macam. Islam dilihat secara kelembagaan, ada perguruan tinggi Islam, ada perguruan tinggi yang lain begitu. Jadi itu lembaga itu. Nah, kalau kita melihat Islam secara kelembagaan, itu kita akan menghadapi, menemui berbagai macam keragaman. Islam dilihat secara ritual keagamaan, itu keragaman luar biasa. Cara kita sholat saja sudah berbeda-beda. Nggak usah sholat secara keseluruhan, memulai sholat saja kita sudah nggak sama. Ada yang mengatakan harus takbiratul ihram itu dengan mengangkat tangan, ada yang nggak perlu angkat tangan. Yang sama-sama mengatakan angkat tangan itu pun juga berbeda-beda lagi. Ada yang ujung jempol ibu jari ini harus menyentuh bawah telinga,
Ini yang mengangkat tangan. Ada yang harus melewatinya, ada yang cukup di depan dada saja. Nggak perlu sampai ke telinga. Jadi ini baru memulai, baru angkat tangan takbiratul ihram itu pun sudah beda-beda. Nanti yang nggak angkat tangan, lalu nanti mulai baca Al-Fatihah, beda lagi. Ada yang mengatakan bismillahnya itu harus keras. Ada yang mengatakan nggak usah, bismillahnya itu cukup dalam hati aja. Itu sudah lain lagi membaca. Dan seterusnya, banyak sekali itu. Jadi maksud saya, ketika Islam dilihat secara kelembagaan, itu sisi luar Islam. Islam sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah bangunan, ya, jogrokannya itu loh. Islam dalam sebuah perguruan tinggi Islam, nah itu kan ada bentuknya. Itu pasti akan kita lihat beragam-ragam. Sama-sama Islam, Surakarta dengan Wali Songo sudah beda, dengan Purwokerto nanti beda lagi, dengan Kudus dengan macam-macam sudah beda semua ini isinya gitu, yang diajarkan, yang tradisi yang dibangun. Tapi kalau Islam dilihat dari sisi dalam, substansi, esensi ajarannya, kita tidak akan temui perbedaan itu. Sama seperti yang tadi Pak Rektor katakan, menegakkan keadilan, persamaan di depan hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, jangan mencuri, jangan menipu, jangan berbohong, jangan membunuh. Banyak sekali ajaran-ajaran universal. Semuanya sama. Mau orang Surakarta, mau orang Papua, mau Afrika, bahkan tidak hanya sesama Islam, semua umat manusia di dunia, apapun agamanya, punya pemahaman yang sama ketika masuk kepada esensi itu. Agama lain juga punya pemahaman yang sama. Menegakkan keadilan, semua agama bicara hal yang sama. Persamaan di depan hukum, tidak ada agama yang menolaknya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu sisi dalam. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana menyikapi ketika nilai-nilai kebenaran, kebajikan yang dibawa oleh agama itu diterapkan pada sebuah komunitas, maka di sini dituntut kearifan kita. Karena masyarakat itu punya kebudayaannya sendiri. Di sini kita harus banyak belajar kepada Wali Songo. Mengapa lalu kemudian corak Islam, keberislaman di Nusantara menjadi begitu sejuk, damai, tidak ada konflik, sesuatu yang berbeda di tempat lain gitu. Karena tadi itu, beliau-beliau itu amat sangat menghormati tradisi, lalu kemudian ketika ada tradisi yang misalnya, tradisi harus mengorbankan seseorang dulu. Kalau kita ingin bangun rumah atau ingin selamatan, sesajen itu kan dulu. Dulu yang dikorbankan itu adalah anggota keluarga. Itu kan budaya animisme, dinamisme. Kearifan beliau-beliau itu anggota keluarga yang harus kita lindungi apa segala macam diganti dengan hewan. Maka yang disembelih itu adalah hewan. Itu. Jadi ini kan, jadi itu contoh-contoh yang begitu begini ini banyak sekali begitu. Jadi tetap tradisinya dijaga, tapi kalau ada ajaran kebiasaan tradisi itu yang secara langsung bertentangan dengan nilai Islam, itulah yang lalu kemudian dimodifikasi, dirubah gitu. Tapi lalu kemudian tetap nilai-nilai Islam itu bisa hidup bersamaan dengan budaya yang terus dijaga, dilestarikan. Nih luar biasa Pak Menteri ini. Sangat tepuk tangan dulu untuk Pak Menteri ini. Terlalu serius saya jadi. Oh ya, enggak. Sangat mencerahkan khususnya untuk Pak Harun ini, Pak. Suatu hari Pak Harun ini mau sholat di masjid karena pakai baju lurik, takut Pak. Padahal baju lurik ini adalah yang dulu dipakai Wali Songo. Tapi ternyata saya tahu jawabannya Pak, karena di depan masjid itu adalah tempat parkir di Solo Pak. Nah kalau pakai kayak gini, kalau di Solo itu tukang parkir Pak. Gitu. Ini instruksi dari Pak Wali Kota seperti itu. Takut kalau Pak Harun dikasih 2.000 gitu. Jadi memang nggak apa-apa Pak Harun pakai lurik dan lain sebagainya ini. Ini Pak Rektor ini ngapunten nggih ke Pak Rektor ya.
Pak Menteri ini sudah. Saya boleh menikmati kopi ya? Nggih, monggo ini ngapunten agak dingin ini. Waduh, ini sudah mulai malam ini Pak Menteri, dingin sekali. Kesannya ini malam karena hitam gitu. Pak Rektor, 16.000 mahasiswa IAIN Surakarta, luar biasa Pak Rektor. Ini menjadi kader-kader moderasi Islam. Konteks bagaimana kita nguri-nguri budaya ini dalam konteks milenial ini, apakah bisa Pak Rektor? Jadi milenial juga bergandengan tangan dengan budaya ini. Monggo Pak Rektor. Ya, salah satu untuk merespon integrasi budaya dan agama adalah kurikulum kita memasukkan satu mata kuliah wajib, yakni Islam dan budaya. Ini diajarkan di semua prodi supaya tahu bahwa Islam itu hanya akan efektif bila diikatkan oleh kelokalan atau budaya-budaya lokal. Coba kalau Islam sebagaimana disampaikan di Arab, kemudian orang Jawa mempraktikannya, ini akan ada kesulitan-kesulitan. Jadi konteks-konteks Jawa atau kelokal yang masuk ke dalam agama itu membuat agama itu efektif. Dan dalam konteks IAIN Surakarta ini kita sudah punya mata kuliah wajib ya, dasar, yakni Islam dan budaya. Kenapa? Karena saya memahami bahwa universalitas Islam tidak akan efektif apabila tidak diikatkan oleh budaya-budaya lokal. Nah, itulah sebabnya Wali Songo membuat konteks-konteks lokal yang kemudian Islam akseptabilitasnya sangat tinggi, karena tadi itu bersamaan yang disebutkan Pak Menteri tadi, bersamaan, kemudian tolong menolong dan seterusnya. Jadi pada tingkat kurikulum IAIN sudah memulai sesuai dengan visi misinya. Artinya suatu saat 16.000 mahasiswa ini kalau sudah jadi alumni menjadi kader-kader moderasi Islam yang paham betul dengan budaya. Gitu ya. Tepuk tangan untuk IAIN. Nah, hanya saja Pak Menteri, 16.000 mahasiswa ini ternyata nggak cukup lahannya ini. Ya, padahal ini penting mendidik 16.000 ini, dan insya Allah akan tambah lagi Pak Rektor ya. Cepat sekali, dan sepantau ini tertinggi untuk IAIN. Tertinggi alhamdulillah. Tapi sayang lahannya hanya tidak lebih dari 10 hektar nggih. Nah, nggak ada tempat untuk angkringan, tidak ada tempat untuk ruang hijau meskipun ada memang ini. Makanya ini mumpung ada Pak Bupati Karanganyar ini. Pak Bupati Karanganyar ini lahannya luas sekali. Kalau Karanganyar ini kan siapa tahu kalau ini di depan Pak Menteri, Pak Bupati, nah ini kan kalau seandainya ya raketang 50-100 hektar untuk IAIN kan luar biasa. Setuju nggih? Ini kita kasih tepuk tangan untuk Pak Bupati ini. Ini kayaknya ada pesan, ada maksud, ada sesuatu ini. Ini IAIN-nya ada di Kabupaten Sukoharjo, tapi Pak Bupati Karanganyar jauh-jauh datang ke sini Pak ya. Nah, ini pasti ada pesan. Nanti kita mohon ada sedikit yang disampaikan Pak G. Nah, ini moga-moga ini IAIN Surakarta bisa, atau mungkin sekarang ya Pak. Oh ya. Oh gitu, oke. Pak Bupati monggo sekalian kita undang ke depan aja Pak Rektor. Oke, monggo ke depan aja Pak. Iya. Mau di sebelah sini Pak Rektor, sebelah sini Pak. Oh, sebelah sini Pak. Masya Allah, ini kalau nggak angkringan nggak mungkin kayak gini nih, luar biasa. Lan raiso jejer karo Pak Bupati ya. Nggih Pak Bupati, ini kita ini punya kader luar biasa Pak, moderasi Islam ini, apalagi kurikulumnya sudah budaya Pak nggih. Ini monggo 1-2 patah kata nih Pak, bagaimana sebenarnya masyarakat di bawah dan bagaimana komitmen Karanganyar terhadap pengembangan pendidikan Islam gitu ya. Ini mumpung disaksikan oleh ribuan mata sekaligus live streaming dilihat jutaan. Subscribernya masing-masing itu sudah berapa ribu itu dikalikan. Monggo Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Menteri, Pak Rektor,
atas nama mewakili masyarakat Karanganyar, kami memang selalu menawarkan perguruan tinggi manapun untuk KKN di Karanganyar. Terus setiap KKN itu yang menerima mesti bupati atau wakil bupati, bukan yang lain. Karena menurut kami mahasiswa inilah pemilik masa depan. Dan ke depan saya membayangkan Indonesia ini akan lebih hebat dan peluangnya cukup strategis jika diperluas, diperbesar, dan mahasiswa-mahasiswa lulusan IAIN inilah yang memang konteks untuk masa depan bangsa dan negara. Karena keislamannya seperti tadi didiskusikan, bagaimana budaya yang ada betul-betul dijiwai oleh nilai-nilai keislaman yang luar biasa. Nah, kami sedang menarik perguruan tinggi manapun untuk mendirikan kampus di Karanganyar. Dan alhamdulillah yang sudah berhasil itu UNS, karena sudah penuh, ada 120 hektar hutan produksi di sebelah timur, masih kecamatan Karanganyar. Oleh Bu Menteri saya minta Bu Siti Nurbaya untuk diserahkan dengan pemerintah Karanganyar dan UNS untuk peruntukan tertentu, dan 10%, 20%-nya akan didirikan kampus, karena UNS sudah tidak muat, kita dorong ke Karanganyar. Oleh karena IAIN saya tawari waktu itu berapa hektar yang dibutuhkan IAIN. Kami sudah merintis mulai tahun ajaran ini. Saya punya one village, one product, lulusan anak-anak yang hafid Al-Quran. Harus ada di desa itu dan tidak boleh kemana-mana. Saya desain jadi kiai yang memang hafid Al-Quran satu desa. Karena mereka akan berpengaruh yang luar biasa. Sampai kapanpun berjanji harus jadi kiai di desa itu. Ya, harus ada. Sebab apa? Banyak yang sudah berhasil itu meninggalkan desa. Tidak ada yang tekun desa. Kehidupannya kan kita tata, kita jamin supaya hafid Al-Quran masih muda. Ini lulusan SMA nanti. Bisa hafid, bisa membimbing umat dan kaya raya dia. Tidak boleh miskin. Kalau miskin dihina oleh siapapun. Nah, Islam itu harus kaya. Nah, oleh karena kami memastikan Pak Menteri, jika memang Pak Menteri menjanjikan betul-betul dibangun, besok saya lepas tanah itu. Itu ya, itu. Saya khawatir saya lepas tidak jadi dibangun, saya rugi dong. Gitu. Saya hanya ingin mengambil, ya silahkan. Dipilih di daerah mana tanah, Pak Rektor saya minta hadir, silahkan dipilih yang memang strategis, karena pintu tol itu semua masuk di Karanganyar. Solo sudah penuh, di sini sudah kredit, ini tidak nyaman untuk pendidikan wilayah. Ya, terkotori oleh budaya yang tidak mendukung nanti. Ya itu. Maka saya memastikan itu ya, gitu loh. Nah, itu. Maka saya mohon Pak Menteri bisa memastikan betul. Oke, tahun 2020 misalnya, atau mungkin nanti malam kita ketemu Pak Wakil Presiden, dipastikan saja sekalian nanti malam, nah, saya diundang di Solo juga gitu loh. Segera akan kita siapkan supaya betul-betul ada di Karanganyar, karena tempat kami sangat mendukung dari sisi apapun dan sangat memadai di siapa. Dibanding yang lain, Solo Raya paling hebat di Karanganyar. Ya itu yang hebat di Karanganyar. Itu. Dari sisi apapun. Dan awal Maret alhamdulillah pemerintah Karanganyar itu mendapat anugerah tertinggi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Para Samya Purna Karya Nugraha, 3 tahun itu.
Saya kira itu Pak Menteri, ini dijawab sekalian dari di forum ini. Jadi kalau saya emang mau memastikan itu ke sini itu. Terima kasih Pak. Masya Allah. Insya Allah ini dilihat oleh para malaikat Pak Menteri ya. Ini jadi sepatah kata apapun langsung dicatat itu kan. Langsung saja nggih Pak Menteri nggih. Ya. Monggo Pak Menteri. Ini. Pertama tentu kita semua berterima kasih dengan komitmen Bupati Karanganyar ini. Jadi alhamdulillah komitmen yang sangat besar untuk kemajuan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, khususnya IAIN Surakarta ini. Jadi itu yang kita terima kasih. Walaupun catatan saya sedikit saja, mohon jangan ngenyek yang di sini, Pak. Tapi itu saya memaknainya, beliau tidak ngenyek. Begitulah cara beliau memotivasi dan menginspirasi Sivitas Akademika IAIN Surakarta itu. Bahwa di sini ini memang sudah ruangannya kan memang sudah tidak leluasa ya untuk kita bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Itulah kenapa lalu kemudian beliau menawarkan tanah. Kalau tidak saya nyek, sampean tidak akan memberi bangunan. Dari dinyek itulah tertantang Pak ya. Iya. Ini hebatnya era pemerintahan sekarang ini gitu ya. Jadi seorang bupati egaliter, sangat cair gitu. Dialog di angkringan seperti ini di depan para rektor dengan menteri ini menunjukkan pemerintahan kita yang luar biasa. Sangat cair, sangat santai, tidak ada beban, tidak ada ewuh pakai ewuh semuanya, karena memang semuanya keluar dari hati. Tanpa ada pretensi atau hal-hal yang lain-lain. Jadi tentu kami di Kementerian Agama, saya selaku Menteri Agama yang membawahi seluruh PTKIN termasuk IAIN Surakarta ini, kita akan melihat alokasi anggaran untuk saat ini dan ke depan. Jadi kalau tadi disebut 2020 itu amat sangat mungkin sekali untuk peluangnya itu sangat besar itu. Kalau sekarang ya karena memang semuanya kan sudah disahkan, tidak mungkin lagi, ini tinggal dilaksanakan. Tapi untuk 2020 kita masih punya waktu untuk merencanakan itu. Itu pun juga sangat tergantung dari kesiapan IAIN ini. Kalau yang pusat siap tapi yang di sini nggak siap kan juga tidak bisa begitu saja, karena ini harus dilihat master plan-nya seperti apa. Kita juga harus lihat juga kondisi tanah yang mau dihibahkan itu seperti apa, lokasinya di mana, berapa luas, dan peruntukannya, lingkungan sekitarnya untuk apa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang banyak hal yang harus dipertimbangkan, tapi prinsip dasarnya, niat nawaitunya dulu yang harus kita apresiasi, dan karenanya selaku Menteri Agama saya sangat berterima kasih dengan komitmen tadi itu. Mudah-mudahan kita dimudahkan ke depannya untuk bagaimana merealisasikan mimpi-mimpi yang sudah dimulai dari Bupati kita ini. Demikian Mas Ivan. Terima kasih Pak Menteri. Ini bedanya seminar nasional kalau didesain bincang santai. Jadi bukan hanya berhenti di makalah. Oh, di sini aja Pak. Oh, nggak apa-apa Pak, sini aja Pak, nggak apa-apa, gitu. Di sini nggak apa-apa, karena nanti kalau sana nanti udah lupa lagi Pak, karena nanti ada closing statement dari Pak Menteri. Kalau didesain seperti ini Pak Menteri, ini bukan hanya wacana, tapi berujung dengan hal yang konkret. Oh ya kan, konkret. 2020 tinggal 9 bulan lagi Pak Rektor, jadi tim sudah ada kan? Oh sudah ada. Ini tanah juga sudah siap Pak ya? Sudah siap Pak. Ya. Kayak sopo wae. Nah ini. Ya ini moga-moga semuanya menjadi ikhtiar kita pada hari ini. Bincang santai kali ini bisa memberikan satu hal yang bermanfaat tentunya ya. IAIN Surakarta ini sudah 16.000 Pak Menteri, SPAN juga paling tinggi, dan di sini tanah luar biasa mahalnya. Sehingga mau nggak mau kita ini jadi harus agak sedikit lega ini, karena kalau terus-terusan
kita tingkat lebih tinggi dan lain sebagainya, ternyata juga high cost dan lain sebagainya. Nah ini moga-moga gayung bersambut dengan menjadi komitmen Pak Bupati, menjadi ikhtiarnya Pak Rektor, sekaligus disambut dengan baik oleh Pak Menteri. Ya kan, kita tinggal nunggu saja. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Ini tapi kalau tidak ada closing statement kayaknya kurang enak Pak Menteri. Monggo nanti Pak Menteri bisa berikan closing statement Pak Nggih. Ini kita ini Mangayu Bagio juga peresmian gedung SBSN Pak. Ini alhamdulillah nanti mohon nanti diresmikan sekaligus nyuwun tapak asmo di prasasti disaksikan Pak Bupati. Nanti insya Allah kalau kampus di Karanganyar jadi, insya Allah seperti ini Pak gedungnya. Jadi gedungnya tinggi-tinggi gitu Pak. Walaupun di Karanganyar juga tinggi-tinggi lahannya kayak gitu kan. Seperti itu. Monggo Pak Menteri closing statement. Yes, ya closing statement itu apa terjemahannya bahasa sini? Jangan lagi angkringan kok ya omongannya closing statement. Iya. Baru kali ini saya di angkringan itu ditodong closing statement, itu luar biasa ini memang. Ya, jadi ya kita kembali kepada tema diskusi kita Islam. Jadi intinya begini, mari kita sama-sama memiliki pemahaman bahwa antar keduanya, Islam, budaya, itu dua hal yang memang saling memerlukan. Dalam artian nilai-nilai Islam itu memerlukan wadah. Kalau tidak ada wadahnya lalu bagaimana diterapkan? Kan nilai itu kan harus diimplementasikan, harus diamalkan. Siapa yang mengamalkan? Ya manusia-manusia ini. Kumpulan-kumpulan manusia, ya masyarakat itu. Masyarakat punya lingkungan strategisnya masing-masing. Wilayahnya sendiri-sendiri. Maka lalu kemudian juga memiliki tradisinya masing-masing. Jadi Islam memerlukan budaya sebagai wadah. Karena kalau tidak ada kebudayaan lalu ya hanya di awang-awang saja ajaran itu tidak membumi gitu. Tidak diamalkan, padahal agama itu kan perilaku, laku gitu, yang bukan wacana saja. Agama tidak untuk didiskusikan, tidak untuk apalagi diperdebatkan, tapi harus diamalkan. Nah, sementara kebudayaan pun juga memerlukan agama, Islam. Karena Islam mengandung nilai-nilai kebajikan. Sehingga kebudayaan ini justru mencapai kepada esensi sekaligus tujuan utamanya, yaitu meningkatkan peradaban manusia. Kualitas peradaban itu harus terus meningkat. Jangan mundur ke belakang. Maka disitulah budaya memerlukan nilai-nilai kebajikan yang itu datang dari agama, dari Islam. Jadi dua-duanya ini diperlukan. Maka mari kita menyikapi ini bukan untuk diperhadapkan, apalagi dibenturkan. Karena sekarang ada kecenderungan kan, pokoknya ini kalau kebiasaan-kebiasaan ini hapus, hilangkan, singkirkan, ini enggak islami, ini enggak ini. Loh, tunggu dulu, dilihat dulu. Karena kalau kita hanya melihat kulit luarnya saja, tidak sampai masuk ke esensinya, kita bisa salah paham seperti tadi itu ketika kita menyikapi bagaimana masing-masing kita menerapkan penghormatan terhadap perempuan. Kita nggak boleh merasa jumawa, sombong seakan-akan orang-orang Arab itu tidak memuliakan perempuan. Tunggu dulu. Begitulah cara mereka menghormati perempuan itu, yang tidak sama dengan kita. Jadi begitu. Oleh karenanya, terakhir saya ingin mengajak, mari hargai dan hormati keragaman tradisi masing-masing komunitas yang ada di wilayah Nusantara yang sangat majemuk, yang sangat beragam ini, sepanjang secara prinsipil, secara pokok-pokok itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok ajaran Islam. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri sudah memberikan pencerahan pada kita semuanya. Pak Bupati, Pak Rektor, ini kita keluarga besar Angkringan Wedangan YN Surakarta mengucapkan terima kasih, ya kan. Sampai jumpa di lain kesempatan, ya, nanti dalam bentuk angkringan juga. Tapi sebelum saya tutup, Pak Harun sini, Pak Harun. Sini katanya mau selfie. Iya, sini. Beliau ini Juni mau pensiun, Pak.
Nah, ini cita-citanya seperti tadi, foto dengan Pak Menteri di sini tengah ini ya. Enggak, Pak Bupati mau ngomong. Betul. Pak Menteri. Ngapunten nggih. Nuwun wis to. Oke, matur nuwun Pak Menteri, mari kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Menteri. Oke. Oh. Enak tapi kolesterol Pak Menteri. Oke. Oke, monggo Pak Menteri. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selanjutnya kami berikan kepada MC Mbak Mira, monggo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah serangkaian acara seminar dan bincang santai ini, dan marilah kita tutup seremonial acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah hilaf kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak Menteri dan rombongan beserta tamu undangan VVIP untuk berkenan menuju gedung SBSN guna peresmian dan pengguntingan pita serta penandatanganan prasasti peresmian. Ini dan wanita persatuan di sini sudah sepak belum? Makan sepaknya. Kita, hah? Ayo. Saya beri satu mahfuzon saja ya, tiba-tiba teringat di saya. Gini, la tahtakir mandunaka walikulli syai'in maziyatun. La tahtakir, hendaklah kamu jangan menghina mandunaka, orang selain kamu, jangan kamu menghina orang lain. La tahtakir mandunaka. Kenapa? Walikulli syai'in maziyah, karena
pada diri sesuatu itu, pada diri setiap orang itu, sejelek apapun, selemah apapun, sekurang apapun dia memiliki maziyah. Maziyah itu keutamaan, kelebihan. Karena pada diri setiap kita, selain kita memiliki sisi-sisi buruknya, kelemahan, kekurangan, tapi pada diri setiap kita pasti ada kelebihan-kelebihan yang kita nggak punya dibanding orang lain. Jadi manusia itu pada dasarnya plus minus saja, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Itulah kenapa cara Tuhan menciptakan keragaman agar masing-masing itu saling melengkapi, saling mengisi antara sesama manusia. Anda bisa bayangkan kalau setiap manusia itu sama semua, nggak ada kehidupan. Hubungan suami istri menjadi semakin menarik justru karena keragaman masing-masing yang lalu kemudian saling mengisi satu dengan yang lain. Saya pikir ini nanti lama-lama jadi dosen. Baik, selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Menteri kesan-kesannya di IAIN Surakarta? Ya, alhamdulillah saya tanpa saya ketahui saya diajak masuk kelas perkuliahan mahasiswa jurusan psikologi ya, psikologi Islam, lalu tiba-tiba saya ditodong oleh dosennya untuk memberi mahfuzat, jadi seingat saya saja. Tapi intinya saya senang bertemu dengan mahasiswa generasi muda kita yang tentu akan melanjutkan bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa diterapkan, bisa dijaga, dipelihara, dirawat dengan sebaik-baiknya di Nusantara, di bumi pertiwi kita tercinta ini. Oleh karenanya, saya mengucapkan selamat kepada mahasiswa, kepada dosen-dosen, kepada seluruh sivitas akademika IAIN Surakarta. Mudah-mudahan terus diberikan kekuatan untuk mampu mengembangkan perguruan tinggi kecintaan kita ini. Amin. Satu lagi Pak, ditonton mahfuzatnya. Tadi saya mengatakan la tahtakir mandunaka walikulli syai'in maziyah. Jadi hendaknya kita jangan pernah mencela, mencaci maki orang lain, selemah apapun dia, terbatas apapun dia, karena pada diri setiap manusia itu ada keutamaan, ada sesuatu yang positif yang karenanya kita perlu belajar darinya. Demikian. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Menteri. Ya, selamat belajar Islam dan ilmu pengetahuan itu sesuatu yang niscaya, karena inti Islam itu sebenarnya pengetahuan, ilmu pengetahuan. Kita tahu ayat pertama turun itu Iqra. Itu saja sudah menunjukkan betapa Islam itu amat sangat menjunjung tinggi ilmu. Dan pesan saya, kita sebagai muslim yang baik jangan hanya semata mengandalkan pada ilmu semata, tapi ilmu itu harus dipadukan dengan rasa supaya lalu kemudian muncul kearifan, kebijakan. Karena banyak orang yang berilmu tapi karena tidak diimbangi dengan rasa yang baik, ilmu itu justru, pengetahuan yang dia miliki itu justru bisa membuat kehidupan manusia semakin bertolak belakang dengan harapan agama. Tapi kalau kita punya rasa, maka ilmu itu harapannya tentu untuk kemaslahatan bersama. Jadi rasa itu penting. Al-Quran kan jelas, kita diberikan hati untuk merasa, diberikan mata untuk melihat, diberikan pendengaran untuk mendengar, sehingga lalu kemudian keberadaan kita bermanfaat bagi semua. Mata dan telinga itu adalah representasi dari ilmu, karena ilmu itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, kita baca dan seterusnya. Tapi rasa, hati itu adalah cara kita menyempurnakan ilmu itu agar kemudian
kita sampai pada derajat kearifan, kebijakan, menjadi orang-orang yang bijak. Selamat terus menimba ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi Syukur pada siang menjelang sore hari ini saya bisa hadir di sini tidak hanya untuk menghadiri tadi obrolan santai kita, tapi juga dalam rangka untuk meresmikan gedung baru ini. Jadi kami di Kementerian Agama memang sangat serius untuk membangun, mengembangkan sarana prasarana yang ada di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di seluruh Indonesia yang sekarang jumlahnya 58, 7 dalam bentuk STAIN, 34 dalam bentuk IAIN, dan 17 dalam bentuk UIN. Bagaimana agar perguruan tinggi Islam ini betul-betul mampu mengembangkan diri, karena banyak sekali lulusan-lulusan pondok pesantren, madrasah-madrasah kita yang ingin mengembangkan, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karenanya pemerintah sangat serius melalui Kementerian Agama memperluas daya dukung sarana prasarana perguruan tinggi kita sehingga lalu kemudian mampu mengakomodasi kebutuhan anak-anak didik kita, generasi muda Islam di Indonesia. Anggaran yang disiapkan setiap tahun atau untuk pendukung? Jumlahnya sangat banyak. Jadi kita selain dari APBN yang kita alokasikan untuk membangun perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, juga kita memanfaatkan dana-dana yang sumbernya dari SBSN, Surat Berharga Syariah Negara. Juga kita memanfaatkan beberapa lembaga donor asing, misalnya IDB dan beberapa yang lain. Gitu. Intinya adalah kita ingin secara serius mengembangkan dunia perguruan tinggi Islam di Indonesia. Ya, mudah-mudahan tadi kita bersyukur Bupati Karanganyar telah menunjukkan komitmennya yang sangat tinggi untuk membangun IAIN Surakarta ini. Beliau berjanji akan menghibahkan tanah yang dimiliki di Karanganyar untuk keperluan kampus IAIN Surakarta, dan tentu kami nanti di Kementerian Agama akan melihat kapan kira-kira pemanfaatan dari lahan yang akan dihibahkan oleh pemerintah daerah Karanganyar kepada IAIN Surakarta ini. Ya, itu salah satu bentuk komitmen beliau bagaimana kebudayaan kita yang baik ini harus kita jaga dan kita pelihara. Jadi sarung itu adalah wujud dari bagaimana masyarakat kita itu menghormati, menghargai, menjaga nilai-nilai seni masyarakatnya masing-masing. Karena sarung kita itu motifnya luar biasa banyak. Ada yang batik, ada yang tenun, macam-macam. Motifnya pun juga sangat beragam, coraknya sangat beragam, dan itu harus diakomodasi dengan cara mari masing-masing kita menggunakan sebanyak mungkin, sesering mungkin, sehingga usaha-usaha kecil dan menengah yang memproduksi sarung-sarung kita itu tidak mati. Mereka justru harus hidup dan berkembang karena kita memang menggunakannya secara maksimal dan mencintainya. Tentu. Iya, jadi beliau mengatakan dalam sebulan akan ada satu hari yang bagaimana kita menggunakan sarung. Saya berbisik kepada Pak Presiden, 1 bulan terlalu lama, kalau perlu 2 minggu sekali atau seminggu sekali ada satu hari khusus untuk kita mengenakan sarung. Mungkin aturannya nanti Oh, sana ya. Oke, terima kasih ya.